Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal Ayo Mencoba pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD, halaman 139, materi tentang volume tabung. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe ya. Untuk soal yang pertama, tentukan volume gambar berikut. Jadi gambar ini adalah gambar sebuah tabung di mana jari-jarinya R itu sama dengan 14 cm. Kemudian tinggi tabung itu sama dengan 20 cm. Kemudian nilai pi yang kita gunakan di sini adalah 22/7. Maka untuk volume tabung itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi, di mana luas alasnya adalah berbentuk lingkaran, maka luas alas PR kuadrat dikali tinggi sama dengan pi 22/7, jari-jarinya 14 cm dikali 14, R pangkat 2, dikali tinggi sama dengan 20, sama dengan 7 dengan 14 bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 7. 7 bagi 7 1, 14 dibagi 7 2. 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20, hasilnya adalah 12.320 cm kubik. Nomor 2, sebuah tabung mempunyai volume 5.652 cm kubik. Berapa sentimeter jari-jari tabung jika tingginya 18 cm? Nah, diketahui di sini volume tabung itu sama dengan 5.652 cm kubik. Kemudian tingginya sama dengan 18 cm. Yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Nah, jari-jari kita cari dari volume tabung, di mana volume tabung itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Volumenya diketahui 5.652 sama dengan luas alas itu sama dengan PR kuadrat karena berbentuk lingkaran dikali tinggi. Nah, 5.652 sama dengan nilai V yang kita gunakan di sini adalah 3,14. Jadi 3,14 dikali R pangkat 2. Karena ini yang dicari jari-jarinya, dikalikan dengan tingginya 18. 5.652 sama dengan 3,14 dikali 18 itu sama dengan 56,52 dikali R pangkat 2. Nah, 56,52 pindah ke ruas kiri jadi pembagi. Jadi kita tuliskan 5.652 per 56,52 sama dengan R pangkat 2. 5.652 dibagi 56,52 yaitu 100 sama dengan R pangkat 2. Maka R
itu sama dengan akar dari 100. Maka R sama dengan 10. Maka kesimpulannya adalah jari-jari tabung adalah 10 cm. Nomor 3. Suatu tabung alasnya berjari-jari 7 cm, tingginya 20 cm, diisi air setinggi 10 cm. Kemudian ke dalam tabung dimasukkan sebuah besi berbentuk kubus dengan rusuk 2 cm. Berapa centimeter tinggi air dalam tabung sekarang? Nah, diketahui di sini jari-jarinya R itu sama dengan 7 cm. Kemudian tinggi tabung TT Bapak tuliskan 20 cm. Sedangkan tinggi air dalam tabung TA itu sama dengan 10 cm. Nah, kemudian rusuk kubus itu simbolkan dengan S sama dengan 2 cm. Nah, karena jari-jarinya 7 cm, nilai V yang kita gunakan adalah 22/7. Sekarang yang ditanyakan adalah tinggi air di tabung sekarang. Jadi tinggi air dalam tabung sekarang itu bisa kita cari dari volume total dari airnya ya. Oke, volume total atau volume air sekarang boleh. Volume total itu sama dengan volume air ditambah volume kubus. Volume total berarti nilai V yang kita gunakan rumusnya adalah VR kuadrat kali T sama dengan VR kuadrat kali T. Ini untuk air, volume air ya, tambah volume kubus adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi. Nah, volume total, nilai V yang digunakan adalah 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali T. T yang kita cari. V 22/7 dikali jari-jari air. Jari-jari air itu sama dengan sama ya, itu sama dengan R 7 dikali 7. Nah, kemudian dikali tinggi. Tinggi air itu kan 10 ya, karena tinggi tabung 20. Di sini kan tinggi air 20, tinggi tabung 20, tinggi air 10. Jadi 10 yang kita gunakan. Ditambah sisi kubus. Sisi kubus itu 2 ya, 2 pangkat 3. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 7, 1, 1. 22 kali 7 itu 154 kali T. Ini 7 sama 7 boleh kita sederhanakan, 1, 1. 22 kali 7, 154 kali 10 berarti 1540 ditambah 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 8. Maka 154 dikali T sama dengan 1548. T sama dengan 1548 per 154. Maka T sama dengan 10,05 cm. Jadi tinggi air dalam tabung sekarang adalah
tinggi air dalam tabung sekarang adalah 10,05 cm. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah bak penampungan berbentuk tabung, tingginya 2 meter dan panjang diameter 14 desimeter. Tabung terisi penuh air. Air yang keluar melalui keran rata-rata 7 liter per menit. Berapa detik waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam tabung itu? Nah, kita tuliskan dulu. Tinggi tabung itu sama dengan 2 meter. Sedangkan diameternya itu sama dengan 14 desimeter. Nah, terlebih dahulu kita samakan dulu satuannya. Kita rubah ke satuan desimeter. 2 meter itu sama dengan 20 desimeter. Nah, karena di sini diameternya 14, maka jari-jarinya setengah dari diameter, berarti 7 desimeter. Nah, nilai Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Nah, kemudian diketahui debit. Jadi ini adalah debit ya. Debitnya sama dengan debit air itu sama dengan 7 liter per menit. 7 liter per menit. Berarti ini sama dengan berapa? Nah, di mana kita ketahui bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka ini juga sama, 7 liter itu 7 desimeter kubik per menit. Sekarang kita cari volume tabung tersebut. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan VR kuadrat dikali tinggi, sama dengan nilai V yang digunakan 22/7 dikali jari-jari 7 dikali 7 dikali tingginya kan 20 desimeter, sama dengan ini kita coret 1 sama-sama bagi 7 ya. 22 kali 1 kali 7 kali 20 hasilnya adalah 3080 satuan desimeter kubik. Maka bisa kita cari waktu yang diperlukan. Arti waktu itu sama dengan volume per debit ya, volume per debit. Volumenya 3080 desimeter kubik per debitnya 7 desimeter kubik per menit. Nah, desimeter kubik dengan desimeter kubik bisa kita sederhanakan, tinggal 3080/7 itu sama dengan 440 satuan menit. Karena di sini diminta satuan waktunya detik, maka ini kita rubah ke detik. 440 dikali 60 detik sama dengan 26.400 detik. Jadi inilah waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam tabung tersebut. Nomor 5. Suatu tangki berbentuk tabung. Tangki tersebut berisi 5.000 liter. Diameter tangki 2 meter. Berapa meter panjang tangki tersebut? Diketahui bahwa D
diameternya itu sama dengan 2 meter ya. Karena diameternya 2 meter, maka jari-jarinya setengah dari diameter, yaitu 1 meter. Nah, kemudian ini tangki tersebut berisi 5.000 liter, artinya itu volumenya. Volumenya itu sama dengan 5.000 liter. Nah, sama dengan, kita rubah dulu ke satuan kiloliter. Kenapa? Karena 1 kiloliter itu sama dengan 1 meter kubik, sama artinya 1 meter kubik ya. Jadi ini 5.000 liter itu sama dengan 5 kiloliter. Jadi volumenya 5 kiloliter itu sama dengan 5 meter kubik, karena 1 kiloliter itu 1 meter kubik. Di sini jari-jarinya 1 cm, maka nilai V yang kita gunakan adalah 3,14. Maka bisa kita simpulkan bahwa panjang tangki, pemahamannya panjang tangki itu sama dengan tinggi tabung ya, tinggi tabung. Nah, jadi tinggi tabung kita cari dari volumenya ya. Mana volume tabung itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Volumenya kan diketahui 5 meter kubik, sama dengan luas alas, berarti VR kuadrat dikali T. 5 meter kubik sama dengan 3,14 dikali jari-jarinya 1 meter dikali 1 meter dikali tinggi. Ini yang kita cari, tinggi tabung atau panjang tangki ya. 5.000 meter kubik itu sama dengan 3,14 meter kuadrat persegi dikali tinggi. 3,14 dikali 1 dikali 1 M dikali 1 M itu adalah 3,14 meter persegi. Nah, T sama dengan, ini kan bentuk perkalian, jadi 3,14 meter persegi pindah ke ruas kiri jadi pembagi, 5 meter kubik per 3,14 meter persegi. Maka T sama dengan, meter kubik dengan meter persegi kita sederhanakan sama-sama dibagi M pangkat 2. Ini 1 hilang ya, ini sisa M pangkat 1 atau M ya. Nah, 5 dibagi 3,14 itu hasilnya adalah 1,592 meter ya tingginya. Jadi kesimpulannya, maka panjang tangki itu sama dengan 1,592 satuan meter.